Akhirnya tahun ini selesai juga ya. Walau banyak yang terlewatkan, tapi aku yakin selalu ada makna baik di setiap lukanya. Tadinya kita gak bakal pernah nyangka kalau kita bisa sekuat ini. Mungkin kalau gak karena patah berkali-kali, kita gak pernah tahu gimana rasanya bangkit 1000 kali. Aku menyebutnya tahun ini adalah tahun yang paling melelahkan. Kita kehilangan banyak orang dan semuanya pergi. Dari setiap kepergian kita belajar tentang gimana caranya menghargai waktu, hingga gimana caranya memberikan sambutan di awal pertemuan. Nanti semuanya pergi juga kok. Nanti semuanya selesai juga. Dan nanti akhirnya kita sendirian lagi. Sekarang kita belajar ya buat nerima diri sendiri, sesepi apapun keadaannya. Gak apa-apa ya kalau nanti gak ada yang bisa ngertiin kita. Maafkan apa-apa yang mengecewakan. Nanti kita turunkan lagi harapannya. Kita berhenti menaruh mimpi pada orang yang tidak layak diajak terbang bersama. Kita pelan-pelan makin dewasa ya. Jadi makin percaya bahwa ternyata semuanya bisa kok kita lakukan sendiri. Dulu rasanya kita terlalu takut buat pergi sendirian. Lambat laun kita terbiasa. Kita jadi berani ngelewatin semua badainya. Dan nanti kalau badainya datang lagi, kita harus siap-siap ya. Siapin mental yang kuat buat semua yang akan lewat. Karena kadang dunia suka nyakitin tiba-tiba. Tanpa permisi, tiba-tiba disuruh menerima kehilangan lagi. Tiba-tiba harus jatuh lagi. Dan tiba-tiba harus berhenti lagi. Udah terlalu banyak plot twist yang kita terima tahun ini. Jadi, nanti kita siap-siap ya. Biar gak kaget lagi kalau tiba-tiba badainya datang lagi. Dan kalau ditanya sejauh apa tahun ini berhasil mengubahku, cukup jauh. Dari aku yang tadinya gak kuat dan selalu pengen nyerah sama keadaan, sekarang rasanya jadi terbiasa buat terluka. Jadi hambar dan gak tahu mau nangisin apa lagi. Karena kalau diceritakan, semua bagian dari hidup banyak mengecewakannya. Ada bahagianya, tapi gak selalu. Ada senangnya juga, tapi kadang cuma sebentar. Dan lagi-lagi kita harus dipaksa mewajarkan keadaan. Jadi terima ya. Terima semuanya. Karena sekarang rasanya udah gak ada yang bisa tulus menerima diri kita. Jadi baiknya kita menerima diri dulu. Kita terima kalau kita gak seberuntung orang lain. Kita terima kalau mungkin jalan kita lebih jauh dari mereka. Kita terima semuanya ya. Kayak pertama kali seorang ibu menerima anaknya. Akan banyak sekali rasa syukur yang bisa kita rasakan. Dan kadang kita suka lupa sama hal-hal kecil yang gak kelihatan. Kadang kita selalu merindukan bulan, yang padahal bumi yang kita pijak hari ini sudah memberikan kita kehidupan. Kita masih sering melihat hal yang jauh, yang ada di dekat, kadang tidak kita rawat. Dan yang paling dekat itu adalah di antara kita dengan seseorang di balik cermin. Dia dekat, dia ada tepat di depan kita. Wajahnya sudah banyak muram, senyumnya pun sudah lama hilang. Kira-kira dia kemana ya perginya? Diri kita yang masih baik-baik saja itu sekarang pergi gak tepat waktu.
dan kita mencarinya setiap saat. Banyak-banyak belajar rela lagi ya. Perluas lagi hatinya. Kalau disakiti lagi, kita pergi ya. Jangan pernah bertahan di tengah pusaran badai. Nanti kita celaka sendiri. Dan kalau sudah begitu, gak ada yang bisa bantu. Kadang minta tolong aja rasanya udah cukup berat. Sedangkan sekarang semua orang sedang sibuk. Yang sedia hanya diri sendiri. Kita peluk ya. Kita rayakan semua lukanya. Yang belum bisa kita terima, kita masukkan ke dalam hati yang paling dalam, yang nanti tidak perlu kita ingat lagi. Biar nanti lupa sendiri. Biar nanti hilang dengan sendirinya. Gak ada yang salah kok. Toh kita juga lagi sama-sama belajar jadi manusia. Jadi kalau manusia lain mengecewakan, berarti pelajarannya sudah usai. Dan yang bisa kita ambil, ya cuma hikmahnya saja. Aku tahu, perasaannya gak nyaman banget ya. Kita sama. Sama-sama lagi belajar betah buat tinggal di diri sendiri. Karena disinilah semua bentuk takdirnya itu ada. Ada bahagianya, ada nangisnya kalau malam, dan ada juga kok ketawanya, walaupun sedikit. Nanti tahun depan, tertawanya kita lebarkan lagi ya. Kita bahagia banyak-banyak. Mungkin salah satu alasan kenapa tahun ini hancur banget, karena tahun depan bakal ada kejutan paling indah yang akan kita terima. Jadi kita terima dulu semuanya hari ini. Kita rayakan sama-sama ya lukanya. Dan dari aku pribadi, aku Trian, mau bilang makasih karena kamu masih ada di sini. Makasih udah jadi bagian paling penting dari semua tulisanku. Tahu nggak? Aku selalu baca komentar dan pesan-pesan yang kalian terbangkan untuk aku. Walau kadang suka nggak aku balas, sadar atau tidak, semuanya aku jadikan tulisan di sini. Makanya itu kenapa tulisanku terasa dekat dengan kamu. Karena yang kamu dengarkan hari ini adalah semua pesan-pesan yang sudah kamu kirimkan ke aku. Dan selamat ya, karena udah jadi pemerannya dalam setiap tulisanku. Walau kadang tidak membantu, setidaknya karena kamu, aku ada. Dan aku janji gak akan berhenti nulis buat kamu. Aku janji buat selalu dengerin semua cerita-cerita kamu hari ini. Kita sama-sama kesepian, jadi telingaku selalu siap untuk mendengarkan. Sebelum tahun ini selesai, satu hal yang ingin aku titipkan adalah titip orang-orang baik di sekitarmu ya. Jangan kecewakan mereka, dan titip bahagiakan mereka selalu di hidupmu. Ini puisi terakhirku di tahun ini. Dan semua tentang kita di tahun ini sudah aku bukukan dengan sangat cantik. Setelah buku aku sebelumnya, Anak Kecil yang Kehilangan Pundaknya, nanti kita akan berjumpa dengan buku When You Feel Useless. Bukunya berwarna biru tenang. Di sampul depannya ada ilustrasi gambaran tentang kamu, kaktus, hal-hal baik dan buruk, dan semua badainya. Dan hari ini, tepat tanggal 30 Desember tahun 2023, di rumah penerbit Gradient Media Tama, Komplek Baciro, Yogyakarta, puisi terakhirku aku tulis. Sekaligus buku When You Feel Useless-ku aku selesaikan. Dan ku beri kalimat penenang di sampul depannya. Bunyinya seperti ini: hiduplah
sekalipun tidak ada yang menginginkannya. Karena apa? Karena aku mau kamu tetap di sini. Aku mau kamu tetap hidup. Aku mau kamu terus baik sama dunia, sekalipun dunia gak menginginkan kita lagi. Nanti bukunya lahir di tanggal 26 Januari tahun 2024. Kenapa 26? Karena di tanggal 26 September aku lahir. Dan kenapa Januari? Karena pesan yang ingin aku sampaikan itu seperti pembuka awal tahun, biar nanti gak berantakan lagi kayak sebelumnya. Dan kenapa judulnya When You Feel Useless? Karena aku tahu dari semua perasaan tidak enak yang kita rasakan hari ini, feeling useless adalah topik utamanya. Kita kayak gak guna lagi ya. Kayaknya dunia gak butuh kita lagi. Dan kita sama. Aku juga pernah ada di fase terendah seperti itu. Dan akhirnya aku selamat. Jadi, sekarang saatnya kamu buat selamat juga. Aku Trian, mau minta maaf ya kalau misalkan tahun ini mungkin aku sedikit banyaknya ngecewain kamu. Aku pamit ya dari tahun ini. Selamat bertemu tahun depan dengan diri versi baru dan buku barunya.